Selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan Surya MS Trade and Investment. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan analisa teknikal versi, maksud saya analisa teknikal yang kedua untuk saham-saham untuk 8 Maret 2021. Jadi pada hari kemarin saya sudah memberikan analisa, namun mau saya tambahin ya beberapa karena belum masuk di analisa kemarin. Jadi ada beberapa yang akan saya analisa. Ini adalah seperti yang ada di gambar ini. Oke. Saya akan mulai dengan saham BRIS teman-teman ya. Ini teman-teman, kemarin karena saya tidak bisa menganalisa full, jadi ini akan saya berikan analisa lagi. Jadi ini adalah untuk support resistan dari saham BRIS teman-teman ya. Saat ini saham BRIS itu tidak kuat di support yang kemarin di 2680 karena dia closingnya di bawah support 2680. Jadi untuk BRIS saat ini supportnya kembali lagi ke 2270. Dalam teman-teman turunnya ya. 2270. Untuk resistan masih di 2680. Dua titik penting ini perlu teman-teman perhatikan, yaitu di 2680 dan 2270. 2270 sebagai support, resistnya adalah 2680. Di area bawah, di kisaran area bawah ini ada demand. Jadi kalau misalkan turun untuk BRIS, diharapkan pada area itu akan mulai ada kecenderungan orang untuk membeli saham BRIS. Oke, sekarang kalau saya lihat dari analisa indikator untuk BRIS, ya, untuk BRIS kondisinya saat ini indikatornya melemah teman-teman ya. Seperti yang teman-teman lihat di sini, untuk momentum juga melemah karena di bawah 0 ya. Kemudian untuk MACD juga melemah di bawah 0. Jadi di dalam masa sideways-nya di sini ya, di masa sideways-nya ini ternyata momentumnya juga melemah. Jadi memang pergerakannya masih belum kuat untuk BRIS untuk saat ini. Kecenderungannya masih turun ya teman-teman ya. Kecenderungannya masih turun. Saya lanjutkan saham berikutnya teman-teman ya. Saham SSMS. Ini saham ini sempat naik kenceng sampai di sini, tapi kemudian turun. Kita akan lihat support resist untuk SSMS saat ini ya, seperti ini teman-teman. SSMS ini beberapa hari ini bermain di area 990 sampai 1030-an di sini. Bermain di sini. Untuk support resist saat ini untuk support karena dia tidak kuat ya kemarin, jadi supportnya kembali ke 875. Kalau kita menggunakan ini, kalau kita menggunakan Fibonacci, maka supportnya 875 dengan resistannya di 1050. Tapi saya nggak yakin apakah mau ke situ. Kenapa? Karena di sini ada area-area demand yang cukup, maksudnya area ini ya, area pantul yang kita hitung dari sini teman-teman, dari titik ini. Ya, jadi di kisaran 930-an itu ada support ya, karena dulu menjadi resist. Tetapi kalau kita bicara demand yang paling kuat untuk SSMS itu tetap di area sini teman-teman. Jadi di antara 850 sampai 890 itu untuk SSMS. Sekarang saya akan cek untuk indikatornya. Apakah SSMS bisa terbaca dengan jelas di indikator? Karena seperti teman-teman lihat saat ini kok tidak kuat untuk bergerak seperti itu. Ya teman-teman, untuk SSMS saat ini indikatornya MACD-nya tidak kemana-mana. Boleh dibilang sejak 5 November. Sejak 5 November ini tidak kemana-mana. Jadi indikatornya juga sideways. Di sini ya, ini indikatornya, apalagi saat ini indikatornya di bawah 0. Yang ini di bawah 0, ini sideways. Ya. Indikator sideways itu tentu membuat harganya juga sideways teman-teman. Kalau saya tarik ke sini ya.
Nah, kalau di dalam area sini, di kotak bawah ini MACD sideways ataupun di atas 0 juga nggak tinggi. MACD-nya seperti itu, momentumnya juga sempat di atas 100, tapi tidak lanjut. Di atas 100 itu pada saat di sini. Jadi kalau saya garis, nah ini dan ini aja. Dua titik ini aja sebenarnya pas pada saat kenceng momentumnya gitu loh. Tapi setelahnya lemas. Powernya dari volume juga tidak ada. Jadi saat ini masih lemes untuk SSMS. Oke, saya lanjutkan saham berikutnya adalah CTRA teman-teman ya. Nah, CTRA ini teman-teman untuk support resist. Saat ini untuk support di 1120, resistnya di 1175. Kita akan lihat untuk ini ya, CTRA. Kita akan lihat untuk CTRA ya. Ya, ini CTRA teman-teman, kita akan baca indikatornya dulu ya. CTRA sebenarnya mulai dari area sini teman-teman. Ini area bangkitnya CTRA itu mulai dari sini. Jadi mulai dari titik bangkitnya tuh mulai saya baca dari kalau sistem saya dari sini, ini mulai bangkit CTRA. Ya, kemudian mulai melemah itu mulai di sini. Ini dari puncaknya sekitar sini. Mulai melemah. Ya. Jadi ininya naik ya. Ini naik. Oke, kemudian ini juga naik. Ini juga naik, yang di momentumnya naik ya. Nah, diiringi juga harganya naik. Nah, ini kan harganya naik. Area momentum kuat untuk CTRA itu ya di kenaikan ini aja. Di area sini teman-teman. Ini area indikator-indikator yang kuat tuh di sini aja. Nih ya, ini tuh terlihat di sini juga pas harganya juga naik di area itu. Ini aja. Selepasnya udah mulai turun. Ya, belum untuk momentumnya sih belum turun ke 0 ya. Masih bermain di momentum 50. Jadi tenaganya masih ada sih untuk CTRA ini. Apalagi kalau kita lihat di sini, dia saat ini dia bertahan di moving average 20 untuk CTRA. Kemudian saya lanjutkan saham berikutnya teman-teman, Pakuwon Jati, Pawon. Ya, untuk Pakuwon saat ini untuk supportnya itu di 565. Karena nggak kuat di sini ya, jadi support di 565, untuk resistannya di 565. Jadi 545 untuk support, resistnya di 565. Kita akan lihat untuk indikatornya untuk Pakuwon ya. Pakuwon. Sekarang saya akan munculkan indikator untuk Pakuwon ini. Nah, untuk Pakuwon saat ini momentumnya sebenarnya bermain di atas 0 ya. Jadi puncak powernya Pakuwon itu keluarnya di sini. Nah, ini keluar di sini ya, di area mulai dari bawah nih. Ya. Ya, ini sebenarnya untuk Pakuwon ini masih powernya masih oke banget. Powernya masih oke banget. Ditandain dari momentumnya masih bermain di atas 0. MACD-nya masih bermain di atas 100 0 ya, maksud saya di atas 0, dan juga secara tren saat ini itu moving average 5 di atas moving average 20. Jadi mulai area ini kelihatan. Tapi teman-teman lihat juga bahwa untuk P1 ini di sini dia ada area pullback-nya ya. Jadi di titik moving average
mendekati moving average 20, itu area-area dia untuk pullback seperti ini. Saya geser dulu. Area-area pullbacknya untuk pakuan tuh di sini ya teman-teman nih. Ya kemudian ini juga hampir menyentuh. Itu teman-teman bisa manfaatin untuk antri di titik-titik tersebut. Oke, kemudian saya lanjutkan saham berikutnya adalah BSDE. BSDE untuk support resist kita akan tampilkan dulu biar jelas teman-teman ya. Nah ini teman-teman untuk BSDE saat ini untuk resistan di 1210, untuk support di 1175. Kita akan lihat di indikatornya. Ini indikator untuk BSDE teman-teman ya. Nah untuk BSDE saat ini momentumnya dia melemah teman-teman. Momentumnya melemah, ini udah menuju di bawah 0. Ini teman-teman mesti hati-hati. Dan juga selama beberapa hari ini untuk MACD-nya juga tidak ada kekuatan. Artinya powernya nggak begitu kencang sebenarnya untuk BSDE. Jadi misal pun seperti ini, misal pun dia naik, biasanya dia akan kembali dulu. Kalau teman-teman melihat satu tren itu kuat atau enggak, itu simpel aja dari MACD-nya seperti ini. MACD harus di atas 0. Seperti ini di atas 0. Ini dia akan kuat kenaikannya. Di atas 0-nya harus cukup lama bertahan dan tinggi teman-teman ya. Itu baru dia akan kuat seperti itu. Kalau mulai melemah, cenderungannya dia akan melemah. Ini titik kuat semua untuk MACD-nya. Di sini kalau kita lihat di atas tuh di sini. Sampai sini. Kuat ya kan, ini kuat. Ini cenderung melemah yang di sini. Yang di kotak ini cenderung sideways karena di sini juga indikatornya juga sideways. Itu adalah untuk BSDE. Saham berikutnya setelah BSDE adalah SMRA. Nah untuk SMRA teman-teman ya, untuk support saat ini di 865 dan resistnya di 920. Kita akan cek di indikatornya untuk SMRA. Oke teman-teman, ini adalah indikator untuk SMRA. Kita akan lihat dulu. SMRA sebenarnya dalam fase naik yang cukup kuat teman-teman ya. Dari area sini nih dia sebenarnya kenceng kenaikannya. Jadi saya biasanya ambilnya sampai titik 3 MACD-nya membalik. Jadi di sini, mulai di sini ya. Ini sebenarnya titik kuatnya dia. Itu kalau kita tarik itu di area sini. Ya kan pas ya. Di area sini sampai sini. Nah pas. Ini titik kuatnya. Selebihnya adalah selebihnya melemah teman-teman ini. Ini mulai melemah ya. Indikatornya melemah. Terlihat juga di sini harganya juga mulai melemah. Ya, harganya melemah di sini teman-teman lihat. Ya kan melemah turun ke bawah ya. Nah, seperti itu. Saat ini untuk ini indikator momentumnya masih di atas 0 sih. Dan untuk MACD-nya cenderung melemah, turun. Seperti ini, teman-teman lihat di sini ya. Nah ini kan cenderung melemah. Kalau dia turun lagi ke bawah, itu biasanya harganya akan turun. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, indikatornya melemah. Harganya di sini naik. Nah, ini kalau tren panjangnya seperti itu. Kalau kita lihat di 60 mungkin lebih kelihatan, 60 ya. Kita lihat dulu. Kalau di 60 mungkin akan lebih kelihatan. Kalau di 60 nggak kelihatan, 60 ini yang lebih kecil. Di sini sih kelihatannya lemah teman-teman, memang lemah nih di sini. Nggak kemana-mana MACD-nya, momentumnya juga di atas 0 tapi tipis. Jadi ya lemah aja pergerakannya. Nah ini untuk chart yang 30 menit. Oke, saya lanjutkan saham berikutnya. Saham berikutnya KF ya teman-teman ya. Nah, KF itu seperti apa? Udah lama nggak saya bahas. Ya untuk KF saat ini masih bermain di ring bawah lagi.
Saya sudah nggak ada, sedang nggak ada. Kita akan pantau pergerakannya. Untuk support masih di 289. Resistnya 4000. Ya, lebar ini teman-teman. Ini lebar. Ya, mungkin kita bisa pecah dalam tren ini, kita bisa pecah tren yang lebih kecil lah seperti itu. Kita pecah tren yang lebih kecil bisa juga. Atau kalau mau simple kita gunakan demand supply aja. Kalau kita gunakan demand supply berarti ya kisarannya di sinilah. Nah, kalau kita gunakan demand supply, jadi untuk supportnya dari KF adalah di 3030, resistnya di 3600. Itu untuk KF. Kita akan lihat untuk indikatornya. Untuk KF ya. KF. Sekarang kita akan analisa dulu untuk indikatornya untuk KF. Nah, indikatornya juga melemah teman-teman. Indikatornya nggak kemana-mana, ya udah, ini sudah jelas nih. Selama area sini dia nggak kemana-mana harganya, indikatornya masih di situ juga. Nih. Itu untuk KF. Oke, selanjutnya untuk IRA ya. IRA yang saya bahas. IRA saat ini bertahan di support. Supportnya di mana? Di 2240. Dan untuk resistnya masih 2650. Lebar juga ini. Kemarin pergerakannya sebenarnya udah doji, tapi ya tidak berhasil tutup lebih tinggi, jadi bertahannya di support itu 2240. Itu adalah untuk IRA. Nah, kita lihat sekarang di indikatornya untuk IRA. Indikatornya sebenarnya untuk momentumnya ya belum turun di bawah 0, belum. Baru aja turun di bawah 100. Untuk MACD-nya udah 2 hari turun di bawah 0. Terjadi pelemahan teman-teman di sini. Kalau harga melemah turun lebih dalam ya dia akan golden cross, dead cross maksud saya, dead cross MA5, dead cross 20 ke bawah. Ya cenderungannya bisa turun. Nah, area-area demand-nya kita lihat aja. Demand-nya di sini. Demand yang banyak kalau dia turun. Kalau demand yang paling banyak ya di sini ada sih, di ini ada. Jadi di 1700, 1900. Bisa pantau di area situ. Itu adalah untuk IRA. Oke, setelah IRA adalah KF. KF untuk support resist mirip-mirip dengan bentuknya, mirip-mirip dengan KF ya untuk INAF. Untuk INAF ini mirip. Ya saat ini untuk support ya 2790, resist 3890. Ada area demand cukup banyak, tapi nggak yakin apakah orang akan positioning untuk saham ini. Ya ini, dalam area kuning ini. Kemudian untuk IMAS. IMAS sekarang seperti apa? Nah untuk IMAS teman-teman ya, itu untuk support 1060. Resistnya masih 1175. Ya karena turun. Itu untuk support resist untuk IMAS. Nah, sekarang kita lihat di indikatornya untuk IMAS seperti apa ya. Nah, untuk IMAS ya terjadi dead cross MA520 teman-teman ya. Seperti yang terlihat di gambar. Di sini untuk MACD-nya sudah ke bawah 0. Baru sehari. Untuk momentumnya juga. Itu untuk IMAS. Oke, setelah IMAS adalah PTBA teman-teman ya. Untuk PTBA saat ini untuk support 2690. Untuk resist 2780. Nah, sekarang apabila kita lihat di indikatornya. Di indikatornya ini untuk momentumnya dia di atas 0. Di atas 0 nih. Ya, kemudian untuk MACD juga di atas 0. Ya, sebenarnya kekuatan untuk naik ada. Apalagi untuk untuk PTBA saat ini harganya di atas MA20, tapi ya tepat di
MA5. Masih hitungannya masih bullish teman-teman. Kenapa? Ya karena MA5 masih di atas MA20. Kalau teman-teman tarik tren ini, teman-teman akan lihat, nah nanti titik pentingnya kalau dia break dari garis tren itu di sekitar 2850-an lah. 2850-an. Selanjutnya saya lanjutkan saham berikutnya teman-teman ya. Berikutnya adalah saham Indika. Nah, Indika Energi. Indika Energi untuk saat ini dia berada di bawah 1510. Jadi 1510 menjadi resistan dan supportnya di 1340. Itu untuk Indika. Kita lihat kalau indikatornya Indika Energi seperti apa. Indikatornya untuk Indika Energi ya. Nah, untuk Indika sebenarnya untuk indikatornya cenderung melemah semua teman-teman. Ya kelihatan sih dari sahamnya kan di sini sideways ya. Dari area sini sideways dia. Nih. Ini kan sideways. Nah, dalam sideways itu jelas juga di sini indikatornya juga di situ-situ aja nggak kemana-mana. Mulai dari sini indikatornya agak lemah, kelihatan momentum lemah, MACD lemah. Itu untuk Indika. Setelah Indika adalah Adaro. Nah untuk Adaro, ini ada yang nanyain kan, masih bermain di area situ. Jadi ya kalau kita tarik dari garis kuning ini adalah garis demand-nya. Ya untuk Adaro support resistnya supportnya di 1150-an. 1150 resist di 1235 sampai 1240. Itu untuk Adaro. Adaro kelihatannya juga dari indikator juga masih melemah ya teman-teman ya. Adaro. Kita coba cek sekarang. Ya, Adaro sideways. Sideways-nya panjang. Ini teman-teman ya. Ini sideways panjang. Di sini juga nggak kemana-mana indikatornya. Nggak kemana-mana. Jadi ya masih bertahan di area range sempit ini. Oke, setelahnya adalah BJTM. Untuk BJTM untuk support kembali ke 820 karena kemarin turun dan untuk resist di 845. Itu adalah untuk BJTM. Nah, selanjutnya adalah BJBR ya. BJBR untuk saat ini dia masih cenderung sideways lagi. Ya, sideways di sini. Dengan supportnya adalah supportnya di ini teman-teman. Ntar nggak kelihatan. Supportnya di 1555. Dan untuk resistnya di 1615. Kita akan lihat di indikator untuk BJTM dan BJBR. Oke, sekarang untuk BJTM ya. BJTM. Kok namanya BJTM. Nah, untuk BJTM nih teman-teman. Jadi BJTM harga di bawah MA5 tapi masih di atas MA20. Jadi masih di range MA5 dan MA20. Melemah teman-teman ya, melemah. Indikatornya sih belum di bawah 0. Masih di atas 0 tapi tidak kuat juga di atas 100. Jadi inilah kenapa kemarin pada saat kenaikannya itu juga tidak kenceng karena momentumnya juga nggak ada. Jadi habis naik ya lemah lagi aja di sini. Ya, di titik itu. MACD-nya juga cenderung melemah. Jadi ini saya masih di area-area situ. Kalau misalkan teman-teman trading, ambil aja range yang di support-support, baru kemudian untuk naik mendekati resist ya teman-teman mungkin bisa jual di area situ. Trading dulu teman-teman ya, BJBR. Nah sekarang BJBR ya, nanti saya satukan time code-nya aja. BJBR untuk momentum sama, dia di atas 0, ya mepet sekali sih, hampir ke bawah 0. Ini hati-hati kalau di bawah 0 biasanya akan turun. Untuk MACD juga lemah, MACD-nya kecil, ya seperti ini. Itu maka ininya itu adalah menunjukkan bahwa memang harganya sedang sideways. BJBR ya, harganya sedang sideways seperti ini teman-teman, ini sideways. Jadi teman-teman simpel aja sih kalau ngelihat satu tren itu. Kalau satu tren itu kuat atau enggak tuh bisa dilihat dari seperti ini teman-teman. Ini tren naik kan. Nah, tren naik. Kalau indikatornya start naik itu awal startnya itu di sini. Di atas 0. Itu mulai
mulai memanaskan mesin. Kalau bener-bener startnya di sini. Ini mulai start ini. Ya, ini mulai start. Jadi kalau kita tarik ke atas, kita samain, maka gerakan mainnya biji BR itu di sini. Ya udah di sini nih yang paling kuat momentumnya. Oke, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Teman-teman jangan lupa ya, saya punya channel juga yang membahas tentang ini teman-teman, yang membahas tentang saham juga, channel komentator saham. Silakan teman-teman subscribe, itu juga channel saya. Saya akan berikan ulasan-ulasan juga di channel tersebut. Oke, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.